Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Sudah hampir liburan ya kita ya. Besok hari Minggu, lalu minggu depan hari Senin kita sudah libur selama 6 hari ya, sampai di minggu yang akan datang setelah Idul Fitri selesai. Jadi mau kemana nih liburannya? Ada yang mau keluar kota? Atau keluar negeri? Atau mau jalan-jalan kemana? Ya, mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap baik, sukacita. Tetap ya, jaga prokes. Sering-sering cuci tangan, boleh pakai sanitizer, boleh juga pakai air dan lain sebagainya ya. Masker tetap dipakai. Jangan kalau kerumunan terlalu banyak, mungkin kita menghindar sedikit ya, supaya kita tetap sehat, kita tetap baik, dan minggu yang akan datang kita bisa datang lagi ke sekolah dengan sehat, dengan baik. Oke? Ya, mudah-mudahan liburan kali ini tetap kita bisa nikmati. Mungkin ada di antara kita yang nggak kemana-mana ya. Di Siantar aja lah. Kita kan macet di mana-mana, macet. Ya, silahkan nikmati liburannya. Ada yang mungkin liburannya mau main Mobile Legends saja. Ada yang liburannya mau nonton Korea saja, drakor gitu ya, atau apapun. Atau ada yang mau ngerjain tugas. Ada yang mau bantu mama, ada yang mau apa saja, silahkan nikmati liburannya. Tetap jaga kesehatan, tetap prokes dengan semuanya ya, supaya kita tetap sehat, kita tetap baik, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke? Nah, sebelum sampai ke sana, hari ini kita akan beribadah lagi ya. Kita mau memulai ibadah kita mau kebaktian. Biarlah anak-anak semua bisa menikmati ibadah-ibadah seperti ini, walaupun di semester ini masih tetap ya kita harus pakai YouTube, pakai online. Biar mudahan kalau coronanya selesai, kalau semuanya sudah menjadi normal, kita bisa beraktivitas lagi, kita bisa onsite ya, kita bisa di ruang ibadah, kita memuji Tuhan bersama-sama. Itu mungkin semester depan kita akan coba ya. Nah, sekarang mari kita mulai ibadah kita secara online. Kita akan nyanyi satu lagu, kita nyanyi sama-sama ya di rumah ya. L-O-V-E. Kita nyanyikan Love.
Nah, adik-adik sekalian, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atau orang tua semua, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih dalam, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan memberkati kami lagi. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan menolong kami lagi. Kami bersyukur kalau di sepanjang minggu ini anak-anak kami kelas 6 ada yang ujian, bahkan Tuhan sudah memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini sebelum kami menikmati liburan, kami bersyukur kalau Tuhan memberi kesempatan lagi bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang tolong supaya para orang tua juga bisa mendampingi kami anak-anak yang masih kecil, yang masih SD untuk bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik. Dan Tuhan yang memberkati kami agar sejak kecil kami bisa bertumbuh dalam iman pengenalan akan Tuhan. Berkati orang tua kami juga supaya mereka juga bisa terus bersandar hanya kepada Tuhan dan tetap menikmati kehidupan mereka bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami mau beribadah, Tuhan berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya Bapak mau tanya, coba begini ya. Siapa di antara kita yang pernah sebel sekali sama orang? Sama temannya misalkan. Aduh, sebel sekali sama dia. Mungkin karena dia sudah menjengkelkan sekali ya. Dia suka ngejek, dia suka jahil dan lain sebagainya sampai kita sebel sekali. Ada yang merasa begitu? Atau siapa di antara kita yang pernah marah sekali sama orang? Dia marah. Kenapa? Karena diganggu, karena disakiti dan lain sebagainya. Kita merasa kesal. Atau siapa di antara kita yang pernah rasa kecewa, sedih gitu ya, sakit hati sama orang karena dihianati mungkin, karena diomongin di belakang mungkin, karena suka dihina pakai media sosial mungkin, pakai WA-nya dan lain sebagainya. Siapa yang pernah rasa begitu? Nah, atau jangan-jangan di antara kita sekarang lagi ada yang rasa begitu ya? Nah, ketika kita merasa demikian, ketika kita sebel sama seseorang, ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita sakit hati sama seseorang, bagaimana sikap kita? Apa yang kita lakukan biasanya? Memusuhinya? Dia nyebelin sih pak, nggak usah dikawanin lah, musuhin aja. Begitu? Atau kita memarahi, ya, orang yang bikin kita sebel itu kita marahin begitu? Atau kita balas? Dia bikin itu saya di WA, saya balas WA juga, story juga dan lain sebagainya. Begitukah? Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita mau belajar satu hal penting lagi dari Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus disakiti? Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus disakiti? Kita ingat ya, minggu lalu kita belajar dari Tuhan Yesus ketika peristiwa penyalipan. Ketika Tuhan Yesus dalam peristiwa penyalipan itu ya, sejak Kamis malam sampai Jumat itu, Tuhan Yesus dihina oleh orang banyak. Waduh, dihina. Dan bukan hanya dihina, dia disiksa, dipecut, ditendang mungkin yang seperti itu ya. Lalu apalagi? Sampai akhirnya Yesus disuruh angkat itu kayu salib sampai ke Bukit Golgota. Dan kemudian dia dipaku. Begitu. Nah, ketika semuanya itu terjadi, ketika Yesus disakiti, ketika Yesus dihina, ketika Tuhan Yesus itu dipaku oleh orang banyak dan dia kesakitan sekali, apa yang Tuhan Yesus lakukan coba? Apakah Tuhan Yesus marah-marah? Woi, kamu mau menghina saya ya, nanti saya lawan kamu, saya balas kamu, begitu? Ketika Tuhan Yesus disakiti, apakah dia membalasnya? Memaki-maki orang itu, memusuhinya? Ternyata tidak, bukan?
kita lihat ceritanya, kita tahu ceritanya. Tuhan Yesus tidak marah-marah, Tuhan Yesus tidak membalasnya, Tuhan Yesus tidak menghukum orang itu atau dia membalas orang itu supaya orang itu kapok. Nah, tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Lukas 23 ayat 34. Yuk adik-adik baca di rumah. Lukas 23 ayat 34. Di situ dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wah, ini luar biasa ya. Lukas 23 ayat 34 bagian A. Ini pelajaran penting dari Tuhan Yesus. Ketika dia disakiti, ketika Tuhan Yesus disiksa, ketika dia dihina, dia tidak membalasnya. Dia tidak marah-marah. Dia tidak menghukum, memusuhi orang-orang yang menghinanya, yang menyakitinya. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ya, Tuhan Yesus mengampuni. Mengampuni. Wah, ini luar biasa. Kalau kita ingat lagi anak-anak, ternyata pengampunan itu, pengampunan yang Tuhan Yesus sedang lakukan ketika di kayu salib itu, ternyata itu sama dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ya, ketika Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk mengampuni. Ya, masih ingat doa Bapa kami ya? Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk berdoa. Masih ingat? Atau kita lakukan sekarang yuk. Kita ingat ya doa Bapa kami gimana? Coba kita sama-sama ucapkan. "Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah kiranya akan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Ya, itu doa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid dan Yesus ajarkan kepada kita di Alkitab ya. Dari semua pengajaran-pengajaran itu ada satu pengajaran yang sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Kalau adik-adik lihat, anak-anak lihat, coba buka Matius pasal 6. Itu pelajaran tentang doa Bapa kami kan. Di ayat ke-12 itu dikatakan, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Meminta ampun kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga. "Ampunilah kami ya Tuhan akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Tidak diajarkan seperti kami membalas orang yang bersalah kepada kami, orang yang menyakiti kami hajar, kami tonjok. Enggak. Tapi mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Luar biasa bukan? Ternyata yang Tuhan Yesus lakukan dan Tuhan Yesus ajarkan itu luar biasa, yaitu mengampuni semua orang yang berbuat salah kepada kita. Semua orang yang sudah menyakiti kita. Semua orang yang sudah mengecewakan kita. Yesus ajarkan apa? Ampunilah, mengampuni. Jadi, adik-adik, anak-anak, para orang tua juga, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus ya. Ketika kita disakiti, ketika kita kesal, kita marah karena kita dikecewakan, ketika kita dihina sampai kita sedih sekali, kenapa ya orang itu menghina kita? Jangan marah. Jangan membalas. Jangan kita lalu, tonjok saja selesai. Enggak. Jangan lakukan itu. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Ampunilah mereka. Seperti Bapa sudah mengampuni kita. Kita mau mengampuni
orang yang bersalah kepada kita juga. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau memberi teladan yang baik kepada kami. Ketika Tuhan Yesus dihina, ketika Tuhan Yesus disakiti, ketika Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus tidak membalas. Tuhan Yesus tidak memarahi orang-orang. Tuhan Yesus tidak menghukum orang-orang itu. Tetapi Tuhan Yesus mengampuni mereka. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang menyakiti hati kami, ketika ada orang yang mengecewakan kami, ada orang yang menghina kami, ada orang yang menyakiti hati kami, Tuhan, kami mau belajar seperti Tuhan Yesus, mengampuni mereka. Saat ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang menyakiti hati kami. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang membuat hati kami kecewa dan kesal. Kami mau mengampuni mereka ya Tuhan. Ampunilah ya Tuhan, supaya orang-orang itu juga bisa merasakan pertobatan, bisa merasakan juga kasih Tuhan dan pengampunan dari Tuhan melalui kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus belajar mengampuni semua orang. Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berlibur, selamat menikmati liburan, dan terus ampunilah semua orang yang sudah menyakiti kita, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita ya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.